Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kami dalam ibadah GBI Cross House of Healing. Mari kita semua datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan masuk di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa di mana Tuhan memberkati kami. Dan kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan kami semua, biarlah Tuhan Engkau melawat. Sehingga kuasa-Mu dinyatakan di dalam ibadah ini Tuhan. Bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ibadah ini hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada pernah, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami mau tinggikan Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu besar, sebab kesetiaan-Mu melebihi segala apapun Tuhan. Haleluya, Yesus besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh,
yang seperti Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami di hadirat-Mu, kini kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat segalanya. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa menghirup udara yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa beribadah ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Yang Kau jamah Indonesia agar menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Yang Kau berkati untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, agar Kau berkati ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Kau bukakan jalannya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami yang memerintah Indonesia, agar memimpin dengan baik dan benar ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati untuk setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan, agar mereka bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati COVID-19 ini agar tidak ada lagi ya Tuhan, tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan, tidak ada lagi yang meninggal ya Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan COVID-19 ini dari seluruh dunia ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tingkatkan lagi orang-orang yang sembuh ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi, tidak ada lagi yang sakit ya Tuhan, hanya karena COVID-19 ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat negara-negara lain yang sedang diperhadapkan dengan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jamah agar mereka dilawat oleh Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga ingin berdoa kota Batam ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk kota Batam ini, agar setiap pemerintahan memerintah dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kota Batam Engkau jauhkan dari segala COVID-19 ya Tuhan. Tidak ada yang terinfeksi oleh COVID-19. Jauhkan dari segala virus ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Dengan mengikuti ibadah ini mereka diberkati, mereka dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar Engkau cukupkan segala apa yang mereka perlukan. Mereka tidak berkekurangan ya Tuhan, mereka berkecukupan ya Tuhan. Amin. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan baik ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau lawat ibadah ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat yang memberitakan firman ini, hambanya ya Tuhan, agar Engkau berkati, Engkau penuhi dengan roh ya Tuhan. Terima kasih. Engkau juga berkati untuk setiap yang melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau lawat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah ini dijamah oleh Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar setiap yang mengikuti ibadah ini mereka terpenuhi ya Tuhan, mereka dicurahkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian saat berada di kenyataan. Haleluya. Sekalipun kami punya banyak Saat ku hadapi
kenyataan Tapi Tuhan yang terus menuntun kami. Ada banyak lembah di depanku, ku tak mampu, hatiku bimbang. Tak bisa kaki ini terus melangkah Di batas akhir pengharapan, di batas akhir pengharapanku. Kau berikan kekuatanmu, Kau berkata, jangan jangan takut, jangan takut, jangan bimbang. jangan bimbang, teruslah berjalan. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur sanggup hadapi semua di dalam kekuatanmu. Kau hidupkanku, Aku bersyukur. aku bersyukur. Kau selalu bersamaku, kau dekatku dalam kasih setiamu yang takkan pernah tergantikan. Saat ku hadapi kenyataan ini, ada banyak lembah di depanku, ku tak mampu, hatiku bimbang. Tak bisa kaki ini terus melangkah Batas akhir pengharapanku, di batas akhir pengharapanku. Kau berikan kekuatanmu, Kau berkata, kau berkata, jangan takut, jangan jangan takut, bimbang. jangan bimbang, teruslah berjalan. Aku bersyukur ku sanggup hadapi semua di dalam kekuatanmu. Kau hidupkanku, aku bersyukur. Kau selalu bersamaku, kau dekatku dalam kasih setiamu yang takkan pernah Aku bersyukur ku sanggup hadapi semua dalam kekuatanmu. Kau hidupkanku, aku bersyukur. Kau selalu bersamaku, kau dekatku dalam kasih setiamu yang takkan pernah tergantikan. Kau takkan tergantikan. Kaulah segalanya, kami bersyukur. Kau
bersyukur, ku sanggup hadapi semua. Di dalam kekuatan-Mu Kau hidupkanku. Aku bersyukur Kau selalu bersamaku. Kau dekatku dalam kasih setia-Mu yang takkan pernah tergantikan. Oh, tergantikan. Oh, tergantikan. Ya Tuhan, ini kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur oleh darah anak domba Allah Engkau menebus hidup kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur sebab kami memiliki. Kami bersyukur sebab kami tahu kebaikan-Mu memenuhi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatu itu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih, dan kami bersyukur kami masih berkesempatan untuk belajar kebenaran firman, mengenal Engkau lebih dalam apa yang Engkau ajarkan dalam firman Tuhan. Bawa kami masuk. Terima kasih, dalam nama Yesus hati kami menjadi tanah yang baik. Biarlah ditaburkan oleh kebenaran-Mu yang menghidupkan kami dan menjadikan hidup kami pemenang di dalam Yesus. Setiap pendengar kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang menghadapi segala pergumulan, tantangan Engkau kuatkan, Engkau tenangkan. Dan biarlah kami menikmati kebenaran-Mu saat ini. Dalam nama Yesus berfirman atas kami. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Kami berharap kasih setia Tuhan dalam keadaan apapun selalu menyertai dan menguatkan kita semua. Mungkin engkau sedang menghadapi persoalan yang hebat, atau yang sedang bersuka cita, atau sedang menghadapi tantangan. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada untuk Anda. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia di dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah telah melawat umatnya. Tuhan Yesus sudah datang di dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari kegelapan kepada terangnya ajaib, supaya kita menerima keajaibannya demi keajaibannya, supaya kita menerima mujizatnya, supaya kita menerima belas kasihannya, supaya kita menerima kemurahannya. Ketika Yesus hidup, dan apa yang diceritakan di Lukas pasal 7 ini, saudara, rombongan Yesus akan masuk di kota Nain, dan mereka bertemu dengan satu rombongan yang sedang berduka cita. Mereka berduka cita karena seorang janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, dan anak
anak satu-satunya, anak tunggalnya meninggal, saudara. Saudara, saya ingat kisah tentang Naomi. Naomi itu ketika masa kelaparan di Israel terjadi, dia pergi ke negeri lain, ke negeri Moab. Dan di sana suaminya meninggal dan anak-anaknya meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Syukur salah satu menantunya, Ruth, ikut menemani dia pulang ke negerinya. Tetapi Naomi berkata bahwa tangan Tuhan diacungkan kepadanya. Jadi Naomi berpikir ini adalah kutuk bagi dia. Bahkan orang-orang di sekitar di Israel juga berpikir demikian. Kasihan sekali Naomi. Amarah Tuhan tidak mereda atas dia. Mereka menganggap Naomi kena kutuk, sangat sial. Janda ini sangat sial. Tetapi beruntung dia masih punya menantu yang mengasihinya. Dia sudah ditinggalkan suami, anak-anaknya mati pula. Itu adalah satu kutuk menurut orang Israel. Nah, jadi apalagi janda ini. Dia tidak punya Naomi. Suaminya meninggal, anak satu-satunya meninggal. Dan seluruh kota Nain membicarakan janda ini. Kasihan janda ini. Betapa menderitanya dia. Apa yang dia lakukan, dosa apa yang dia perbuat. Suaminya mati, anaknya mati pula. Saudara, rombongan duka cita itu, di salah satu sisi mereka berempati kepada janda ini. Tapi di salah satu sisi mereka tidak memotivasi dia. Karena perbincangan yang ada adalah menghakimi, saudara. Sehingga janda ini juga berduka cita yang sangat besar. Karena kalau kita sedang berduka cita dan ada datang orang memotivasi kita, tentu ada penghiburan bagi kita. Saya pernah mengalami suatu peristiwa di mana seorang ibu, dia masih punya anak, saudara. Anaknya 2. Sehat-sehat dan begitu mengasihinya, tapi dia ditinggalkan suaminya dan dia sedih bukan main, berduka cita bukan main. Tapi kami hadir, saya dan istri saya hadir di rumah sakit itu, dan dia berkata, "Pak, tolong bangkitkan suami saya, karena dia dalam keadaan histerio, duka cita yang dalam, menyebabkan stres. Berteriak-teriak gak kearuan sampai semua orang mau menenangkan dia. Dia tidak bisa tenang. Suster mau membereskan almarhum, mayat almarhum, tapi gak bisa karena dia histerio. Kita hadir rumah sakit itu dan kita tenangkan. Kita ikuti maunya. Ayo kita doakan, bangkit. Saudara, jika kami berdoa untuk bangkit, kuasa Tuhan bekerja, saudara. Bekerja tapi menjamah ibu ini untuk menyadarkan dia. 15 menit, 45 menit kemudian kita berdoa. Dia berteriak, saudara. Pak, suami saya tangannya sudah hangat. Tadi dingin, sekarang hangat. Wah, 1 jam kemudian tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak mengizinkan tentunya ya. Kehendak Tuhan, suaminya bersama-sama dengan dia di surga. Karena suaminya juga adalah orang yang saya layani terima Tuhan Yesus, saudara. Dia adalah agama yang lain dan dia masuk menjadi Kristen, ya. Saya layani dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain untuk melanjutkan pelayanannya. Nah, saudara, suami sudah berada di surga dan Tuhan tidak izinkan dibangkitkan. Tapi Tuhan menjamak ibu ini dengan pelayanan kebangkitan, mendoakan kebangkitan itu. Tidak terjadi apa-apa yang saya katakan. Ibu, Tuhan lebih sayang, lebih mengasihi suami. Sebesar apapun kasih cinta ibu terhadap suami, lebih besar kasih Tuhan. Karena itu, relakan. Kalau ibu percaya Tuhan Yesus mengasihi suami ibu, mengasihi ibu dan anak-anak, relakan. Jadilah tenang. Dan jangan takut akan masa depan. Jadi perkataan saya ini membuat ibu ini tenang, saudara. Sehingga suster bisa membereskan, membersihkan almarhum. Amin. Jadi saya tahu kesedihan janda ini. Dia sedang sedih, gak ada orang yang motivasi, gak ada orang kuat. Kan dia duka citanya bertambah hebat, saudara.
Masalahnya besar, dia khawatir akan masa depannya. Dia ditinggalkan suami, anak. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan atas janda? Apakah satu kebetulan? Perjumpaan di gerbang kota Nain, rombongan Tuhan Yesus dan rombongan orang yang berduka cita ini, Alkitab berkata, saudara, tidak ada yang minta tolong kepada Yesus. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang yang berduka cita. Mata Tuhan tertuju kepada janda ini. Apa yang terjadi di gerbang itu? Saya akan bacakan untuk kita. Jadi ayat yang ke-13 berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, melihat dia berduka cita karena kehilangan, melihat dia berduka cita karena dihakimi. Kutuk apa yang sedang terjadi ini? Ya, mungkin seperti itu, saudara. Jadi Allah tergerak hatinya. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan berkata kepada ibu ini, jangan menangis. Haleluya. Saudara, mungkin Anda berpikir saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang hebat. Anda kehilangan segala-galanya di masa pandemi corona ini. Banyak orang kehilangan bisnis, berhutang, menumpuk dan sebagainya, tidak ada pekerjaan, kehilangan orang tua karena meninggal karena COVID, kehilangan sanak saudara dan Anda sendiri. Anda tidak punya siapa-siapa, atau Anda ditinggalkan. Anda menghadapi masamu sendiri dan engkau sedang berduka cita atas segala peristiwa yang terjadi. Kalau Anda adalah orang percaya, Anda berduka cita dan datang kepada Tuhan, Tuhan sedang memperhatikan engkau. Dia sedang memperhatikanmu. Dia sedang berempati karena dia sudah melampaui segala penderitaan manusia. Dia telah dicobai melebihi kita. Dia telah menderita melebihi kita. Haleluya. Dia memperhatikan hidupmu sama seperti dia memperhatikan janda di kota Nain ini. Dan dia berkata, jangan menangis. Dia sedang berkata kepadamu, jangan menangis. Berduka cita boleh saja, tapi Anda harus datang kepada Tuhan dan meletakkan duka citamu di hadapan hadiratnya. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, dia mendekati usungan itu. Dan dia berkata kepada anak muda ini, hai anak muda, bangkitlah! Saat itu juga dia bangkit. Haleluya. Saudara, kota itu menjadi gempar karena mujizat ini. Yang mati dibangkitkan. Dan mereka mau memuliakan Tuhan dan mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Tuhan telah melawat kita. Sebelum kita menghadapi persoalan yang hebat, sebelum kita menghadapi rasa kehilangan yang hebat, sebelum kita menghadapi segala tantangan yang hebat, Tuhan telah mati di kayu salib melawat kita oleh darah anak domba Allah yang tercurah di Golgota agar Anda dan saya mengalami keajaiban, mengalami mujizat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kuasanya. Dan mungkin Anda dihakimi dan mungkin Anda menghadapi persoalan yang bertubi-tubi. Dan Anda berkata masalah Anda besar. Tidak. Katakan Tuhan Anda lebih besar dari segala masalahmu. Tuhan memperhatikan setiap orang percaya yang saat ini sedang berduka cita. Datang ke hadiratnya. Saudara, saya ingat juga tentang Roma pasal 10 ayat 9 ayat 10. Ketika Paulus menulis ayat ini, dia menulis ayat ini bukan karena orang Kristen dalam keadaan senang. Dia menulis seperti ini, saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, maka kita diselamatkan. Dalam keadaan apapun, maka keajaibannya ada untuk kita. Jadi ketika Paulus menulis hari ini, orang-orang Kristen sedang dianiaya, saudara. Tentara Romawi yang menguasai seluruh wilayah Israel dan seluruh Asia Kecil. Saat itu,
Kalau ada orang percaya Tuhan, maka orang yang percaya Tuhan itu dianggap menyembah, dianggap mengkhianati kaisar, dan harus dibunuh. Jadi kalau ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, maka itu resikonya adalah kematian. Tapi Paulus meneguhkan hati orang-orang percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, membangkitkan mereka dari antara mati juga. Jadi resikonya adalah kematian. Sehingga orang-orang percaya menerima ayat ini, mereka percaya kepada Tuhan. Memang ada juga yang murtad, saudara. Tetapi karena imannya tidak kuat. Tapi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka dikuatkan dengan ayat ini. Dan mereka menghadapi kematian dengan tegar, saudara. Jadi kalau kita adalah orang percaya hari ini, maka mari percaya Tuhan lebih dari segalanya mengatasi persoalan kita. Jangan mempercayai keadaan dan persoalan kita lebih besar dari segalanya. Kalau pada zaman Paulus itu orang-orang diperhadapkan dengan kematian, percaya Yesus atau tidak, hari ini saudara, nggak ada ruginya. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selalu tidak ada rugi, saudara. Karena kita akan melihat keselamatan terjadi. Kita akan melihat mujizat terjadi. Kita akan melihat kemenangan terjadi. Kita akan melihat keajaiban terjadi. Untuk itulah Allah datang untuk kita. Dia memperhatikan janda di Nain yang kehilangan segala-galanya. Dia juga memperhatikan Anda dan saya. Dalam keadaan apapun kita saat ini, mungkin kita bosan, mungkin kita merasa segala sesuatu tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi kita tahu bahwa Allah ada untuk kita. Tetap percaya Dia, tetap datang kepada Dia. Still believe. Jangan mau digeser pengharapan kita kepada Yesus. Sebab ketika kita memegangnya dengan teguh, mempercayainya dengan teguh, kasih karunia kemurahannya diberikan kepada kita. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, biarlah kebaikan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap para pendengar, mereka yang sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami masalah, berduka cita, dan hal-hal yang besar yang mereka hadapi karena masalah COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati mereka untuk terus mempercayai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memperhatikan mereka dan keajaiban mujizat tersedia untuk mereka. Kuatkan yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, berikan ketenangan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan, berikan damai sejahtera, curahkan sukacitamu, dan biarlah iman mereka semakin kuat melihat kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup, yang telah menaklukkan maut, menaklukkan kegelapan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah ini, dan kami percaya anugerah-Mu lebih daripada hidup. Haleluya. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, dan teruslah mempercayai Dia. Sebab Dialah Allah El Shaddai yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Dia telah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, menjagai kita bagi biji matanya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, demikianlah Anda diberkati. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan di saluran YouTube kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tonton juga channel yang lain di bawah ini. Dan ada gambar Carter Breed itu. Kalau belum subscribe, silahkan tekan itu dan subscribe. Dukung channel ini supaya banyak orang semakin diberkati. Amin. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan mengasihi kita. Sampai jumpa. Salam kasih.